anak-anak Aletea, bagaimana kabar kalian? Nah, Lose berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan anak-anak tetap stay at home ya, tetap jaga kesehatan kalian karena virusnya belum hilang, jadi tetap sabar dan terus kita berdoa supaya Tuhan memulihkan kondisi bangsa kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam sekolah kita ya. Hari ini Voice of Aletea kita temanya adalah Ishak dan anak-anaknya. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh menyertai setiap kami, memberikan kesehatan untuk anak-anakmu boleh belajar. Saat ini mereka akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mampukan setiap anakmu Tuhan untuk boleh mengerti akan cerita firman Tuhan dan mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak masih ingatkah kalian dengan ceritanya Lose Winner minggu lalu? Lose Winner bercerita tentang apa? Ya, Bapak Abraham punya anak namanya siapa? Ishak, benar. Ishak itu sudah bertumbuh menjadi orang dewasa dan sudah waktunya untuk menikah. Maka Bapak Abraham memanggil hambanya namanya siapa? Ya, namanya adalah Eliezer untuk mencarikan seorang wanita untuk bisa menjadi istri daripada siapa? Bapak Ishak. Nah, kalian tahu ketika Bapak Eliezer mencari seorang wanita, ya akhirnya dia menemukan seorang wanita yang juga dari sanak saudaranya. Namanya siapa ya wanitanya? Siapa? Ya, namanya adalah Ribka. Nah, ketika Ribka dibawa kepada Bapak Ishak, kalian tahu Bapak Ishak menyambutnya dengan sukacita dan dia bersyukur karena dia mendapatkan Ribka untuk menjadi istrinya. Nah, mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Nah, satu kali anak-anak, kalian tahu ibu Ribka ini menjadi sedih. Kenapa? Karena sudah menikah dan bertahun-tahun ternyata Bapak Ishak dan Ibu Ribka belum juga mendapatkan seorang anak. Oh, ternyata kalau kita melihat hal ini sama ya kayak Bapak Abraham dan Ibu belum juga mendapatkan seorang anak. Oh, ternyata kalau kita melihat hal ini sama ya kayak Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang juga lama sekali memiliki Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak juga demikian. Bapak Ishak dan Ibu Ribka lama sekali menunggu seorang anak sehingga Ibu Ribka merasa sedih. Kok aku sudah tua belum juga ya dapat seorang anak? Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ishak nih anak-anak? Bapak Ishak mengambil waktu, dia berlutut berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak kepada Tuhan. Lah, lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan memberikan seorang anak? Ya, Tuhan memberikan seorang anak. Bukan seorang anak-anak. Ketika Bapak Ishak itu berdoa, lalu Tuhan menjawab doa Bapak Ishak. Akhirnya Ibu Ribka mengandung, Ibu Ribka hamil. Dan kalian tahu di dalam kandungan Ibu Ribka ada 2 anak, ada 2 bayi di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ishak berdoa, Tuhan memberikan bukan hanya 1 anak, tetapi ada 2 anak, 2 bayi yang ada di dalam perut Ibu Ribka. Nah, ternyata bayinya kembar. Tetapi kalian tahu ketika bayi kembar ini yang ada di dalam perutnya Ibu Ribka ini, satu kali mereka itu saling dorong satu dengan yang lain. Di dalam perut loh kok gerak-gerak gitu ya. Mereka saling dorong dan itu yang membuat Ibu Ribka sedih. Kenapa? Karena masih di dalam kandungan mereka sudah saling dorong satu dengan yang lainnya. Nah, ketika lahir maka anak yang kedua, yang pertama lahir, yang kedua itu memegang tumit kakaknya. Ya, dan 2 anak ini bernama, yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Dan kalian tahu Bapak Ishak dan Ibu Ribka sangat senang sekali ketika mereka mendapatkan Esau dan juga Yakub. Nah, seiring berjalannya waktu anak-anak, Esau dan Yakub sama-sama bertumbuh menjadi orang dewasa, sama-sama bertumbuh menjadi besar. Si Esau ini sukanya di ladang,
sukanya berburu. Tetapi si Yakub sukanya memasak, begitu ya. Nah, dia suka sekali bikin masakan, terutama bikin sup kacang merah. Satu kali kalian tahu, si Esau ini ketika dia pulang dari ladangnya, dia melihat si Yakub ini, adiknya ya, memasak sebuah makanan enak, yaitu sup kacang merah. Dan kalian tahu, wah, si Esau ini ingin sekali kacang merah itu. Lalu dia pergi ke Yakub, lalu dia katakan, Yakub, boleh nggak aku makan itu, gitu ya. Dan ketika dia meminta kacang merah itu, Yakub bilang begini, saya mau memberikan kacang merah ini asalkan kamu mau menukarkan hak kesulunganmu kepadaku. Jadi aku yang jadi kakak, kamu yang jadi adik, gimana, mau nggak? Ternyata anak-anak, Esaunya mau. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi dia rela menukarkan hak kesulungannya dia kepada Yakub, dan hanya dengan semangkuk kacang merah. Padahal pada waktu itu hak kesulungan ini menjadi sangat istimewa sekali. Nah anak-anak, kita belajar dari hal ini, bahwa ketika Esau ini dia tidak peduli dengan haknya dia, hak kesulungannya dia, maka itu akan menjadi hilang ketika dia diberikan kepercayaan untuk menjadi anak sulung, lalu dia tidak mau untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang dipercayakannya, maka itu bisa hilang. Nah anak-anak, kita juga belajar bahwa apapun yang sudah dipercayakan kepada kita hari ini oleh Tuhan, kita harus melakukan dan mengerjakannya dengan baik. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar dan kita melihat kalau Esau itu sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan, yaitu hak kesulungan, karena pada waktu itu hak kesulungan ini adalah hak yang istimewa, yang begitu baik. Hanya dengan semangkuk kacang merah dia rela untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan beri itu kepada orang lain. Nah anak-anak, demikian juga halnya dengan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik untuk kita, maka kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan. Contoh, ketika Tuhan memberikan kalian kepandaian, kalian bisa belajar dengan baik, matematika, bahasa Inggris, maka kita juga harus menghargai kepandaian yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Tidak menyia-nyiakan, terus dilatih, terus diasah, sehingga kalian menjadi anak yang semakin hari semakin pintar. Semakin hari Tuhan semakin memberikan yang terbaik, karena kalian mempergunakan itu dengan baik. Atau kalau kalian mungkin bisa bermain musik, bisa piano, bisa gitar, bisa drum, atau apapun juga alat musik, maka kalian juga harus menghargai pemberian Tuhan itu dengan baik. Caranya adalah dengan kalian belajar terus-menerus, mengasahnya terus-menerus, dan tentunya kalian pergunakan itu juga untuk melayani Tuhan. Atau ketika kalian suka bidang seni, yang artinya kalian menari, melukis, atau menggambar, Tuhan berikan kalian yang terbaik, talenta yang terbaik. Hargailah itu dengan cara apa? Terus dilatih dan terus dilatih. Demikian juga halnya dengan bidang-bidang yang lain. Olahraga mungkin, kalian juga harus melatihnya. Kenapa? Karena semua itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Jangan hanya karena sesuatu yang hanya menyenangkan diri kita, lalu kita, halawis gak usah latihan-latihan, atau kita merasa sombong. Oh ya, karena aku sudah dikasih Tuhan kepintaran, gak usah belajar, wes toh juga semuanya bisa. No, tetapi mari kita menghargainya dengan terus berlatih, dengan terus melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa ya anak-anak, untuk apapun yang Tuhan berikan, kita harus menghargainya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan semua hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menyertai setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini ketika mereka akan melakukan pembelajaran mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya untuk laporannya dan mengisi form VOA-nya. Dan sampai ketemu minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.